Hai guys, welcome back to my channel. 2017 ini kerasa kembali kayak tahun 2012 sampai 2014. Masa-masa dimana konser K-pop sering banget datang ke Indonesia. Nah, kalau dulu semua itu terjadi mostly karena emang banyak yang suka dan banyak permintaan dari fans. Tapi sekarang konser K-pop di Indonesia terjadi karena hubungan diplomatik yang makin erat antara Indonesia dan Korea. Dan tahun ini akan ada banyak banget konser K-pop mampir ke Jakarta. Tapi maaf nih, bukan pilih kasih sama yang ada di daerah. Cuman ya mau gimana lagi dong, Jakarta udah jadi pusat pemerintahan dan juga pusat dari segala bentuk dunia hiburan yang ada di Indonesia. Termasuk juga konser-konser K-pop yang akan datang mulai dari Fix, Day6, Monsta X, Music Bank di Jakarta, Sarangeo Indonesia, bahkan juga kabarnya bakalan ada SM Town dan G-Dragon konser di Jakarta di tahun ini. Buat fans K-pop lama mungkin nggak terlalu panik lagi sama kondisi yang kayak gini, karena jelas mereka udah punya prioritas, mereka udah tahu nih mau nonton yang mana, mereka udah punya cukup duit, mereka udah nggak pusing-pusing lagi. Nah biasanya yang suka ketar-ketir itu adalah fans-fans yang baru, fans-fans newbie yang emang belum lulus sekolah, belum ada pekerjaan juga dan masih harus nabung buat sekedar nonton konser. Apalagi kalau misalkan lo nggak cuma suka sama satu grup, tapi suka sama semua grup K-pop yang ada dan sedang aktif berpromosi sekarang. Nah, buat yang multi fandom, apa yang harus lo lakukan? Yang mana yang harus lo tonton dan mana yang nggak harus lo tonton? Ini dia 5 hal penting buat lo pejuang tiket konser newbie. Yang pertama pastinya lo harus menentukan prioritas. Gue ngerti banget kalau misalkan suka sama satu opa nggak cukup buat memuaskan batin lo. Makanya lo memilih untuk suka sama semua yang ada di industri K-pop. Dan dalam kondisi akan ada konser di setiap bulan dalam setengah tahun ke depan ini, manget lah. Lo mungkin pengen nonton Fix, lo juga pengen nonton Day6, lo juga pengen nonton Monsta X. Di saat yang sama lo juga harus nonton Music Bank karena ada EXO di situ. Dan belum lagi kalau misalkan lo ngefans banget sama Joshua dan pengen nonton Seventeen. Banyak banget yang harus gue tonton, nih duit dari mana? Nah kondisi bingung-bingung kayak gini gak akan lo rasakan kalau misalkan lo anak Jokowi atau misalkan lo adalah anak orang paling kaya di muka bumi ini. Tapi kalau misalkan lo fans kere kayak gue, harus jual ginjal yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nah, di sini lo harus dewasa dalam menentukan pilihan lo. Tentukan prioritas, tonton konser grup yang emang lo paling suka di antara semuanya. Atau kalau misalkan lo punya rasa suka yang merata nih di antara semuanya, pilih satu grup yang mungkin tahun depan akan datang lagi ke Indonesia dan lebih besar kemungkinan mereka untuk bikin konser tunggal di Indonesia daripada konser bareng-bareng. Tapi kalau sepengalaman gue sih, konser tunggal pertama itu sayang banget emang buat dilewatin. Nomor 2, sesuaikan budget. Tiket nonton konser K-pop di Indonesia itu mahal banget. Jarang banget ada tiket konser yang harganya di bawah 500.000 kayak misalkan tiket-tiket nonton festival musik barat misalnya. Nah untuk itu penting buat lo untuk nabung sebelum hari H. Selain nabung, lo juga harus tahu bener dan harus maklum dengan kondisi finansial lo. Kalau duitnya cuma ada buat beli tiket yang paling murah, it's okay. Tapi kalau misalkan duitnya cukup buat beli tiket yang paling mahal, let's do it. It's your money, your decision. Trust your intuition and buy the ticket. Nomor 3, jangan pernah panik kalau tiket akan sold out. Karena ketakutan akan tiket sold out akan bikin lo jadi makin panik. Dan ketika lo panik, lo akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Ketakutan akan tiket sold out akan bikin lo beralih ke calo yang mana akan menjual tiketnya itu dengan harga yang lebih mahal dan bikin lo jadi makin boros. Padahal sebenarnya kalau usaha sendiri pas tiket war, lo bisa menghemat banyak banget pengeluaran asalkan sebenarnya lo mau percaya diri dan juga lo nggak panikan orangnya. Yang paling penting untuk diingat, kemungkinan promotor untuk menambah kuota tiket itu lebih besar daripada tiketnya akan terjual sold out. Nomor 4, jangan malas cari informasi soal tiket box. Nah, ada banyak banget tiket box di Indonesia yang biasanya kerjasama dengan promotor. Lo harus tahu bener nih masing-masing tiket box itu kayak gimana cara pembeliannya, mereka biasanya pakai rekening apa. Karena dengan lo tahu, maka kedepannya akan lebih enak kalau misalkan ada konser lagi atau kalau misalkan sudah dekat-dekat hari penjualan tiket. Mulai dari sekarang, coba lo cari informasi soal Kiostix, Indotix, Yas24, bagaimana proses penjualan tiket mereka, apakah mereka juga bisa diwakilkan ketika pengambilan tiketnya, apakah penjualan tiketnya akan pakai voucher dulu dan akan ditukar dengan tiket fisik atau langsung tiket fisik. Lo harus tahu bener semua informasi soal itu supaya lo nggak salah. Beli tiket di loket tiket official 100% akan lebih aman dibandingkan beli tiket di calo atau mungkin di pihak ketiga. Tapi kalau misalkan emang lo ada kenalan temen baik yang cuman ngambil untung 100.000 atau 150.000, oke lah. Tapi kalau misalkan terlalu mahal, udah mending lo usaha sendiri dulu. Karena dengan begitu lo juga tahu prosesnya, lo jadi bisa prepare kalau misalkan ada konser nanti ke depannya. Dan semuanya akan lebih enak sebenarnya kalau misalkan lo ngurusnya sendiri. Walaupun konser dan tiketnya belum diumumin sekarang, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan lo bongkar-bongkar dulu situsnya. Lo bisa cek-cek dulu gimana prosesnya supaya nanti ketika lo akan melakukan tiket war, lo nggak kaget, lo nggak panik, dan lo udah tahu apa yang harus lo lakukan. Gunakan satu email yang sama yang khusus lo akan gunakan untuk tiket konser K-pop lo. Siapkan juga ID buat jaga-jaga. Dan kalau bisa,
pakai rekening-rekening bank yang mainstream di Indonesia kayak misalkan BCA atau Mandiri, karena kebanyakan dari tiket box ini membutuhkan rekening-rekening yang mainstream itu tadi. Dan perlu diingat juga masing-masing tiket box punya ketentuan yang berbeda-beda, jadi jangan malas untuk cari tahu, jangan malas untuk baca-baca sebelum nanti hari penjualan tiket dibuka. Yang kelima, yang paling penting dari semuanya adalah proses transfer. Jangan lupa untuk mengaktifkan mobile banking ataupun juga internet banking dari rekening tabungan lo. Karena sekarang semua bisa dilakukan online, lo nggak perlu lagi harus capek-capek ke ATM, naik motor atau naik angkot dan segala macam yang akan bikin lo repot. Aktifkan mobile banking dan juga internet banking lo untuk kemudahan transaksi, dan juga ini akan menghemat waktu dan memastikan kalau lo bisa dapet tiket dengan lebih cepat. Kalau misalkan lo nggak punya, lo bisa tanya sama teman yang punya atau misalkan sama kakak lo yang punya, dan lo bisa transfer duit ke mereka sebelum mereka nanti akan bayar ke loket tiketnya. Nah, itu dia tadi 5 hal penting buat lo yang newbie soal beli tiket konser. Semoga membantu dan bermanfaat buat kehidupan konser lo ke depannya. Thank you for watching guys, don't forget to subscribe and see you next time. Bye.